Bab 1180. Jangan mimpi. Audrey Han terlihat sangat putus asa. Gita terlihat sangat canggung, karena dia juga tidak tahu masalahnya akan berkembang seperti ini, dan lagi bagi dia, dengan adanya Golden Ye di ruangan ini sudah membuatnya kesulitan bernapas. Sekarang ditambah dengan Audrey Han, Gita merasa dia sama sekali tidak bisa bernapas lagi. Dengan cepat Audrey Han angkat bicara. Mari berdiskusi, kalian berdua keluarlah. Golden Ye. Audrey Han. Setelah beberapa saat, Audrey Han bertanya dengan tenang, ada apa? Bertatapan dengan matanya, Gita langsung menghindar, berpura-pura tidak melihatnya, biar Audrey Han yang menjawab pertanyaannya, kami berdua ingin mengobrol, kalian berdua mengobrol di luar, tidak bisakah? Tidak bisa. Tidak menunggu jawaban Audrey Han, Golden Ye telah menolak permintaan Audrey Han. Dia menatap lekat Audrey Han, seolah-olah dia tidak lelah sedikit pun. Aku harus melihatmu. Dokter telah memberitahunya, dia akan melahirkan dalam 2 hari ini, jadi keluarga harus di sampingnya setiap waktu untuk berjaga-jaga. Beberapa waktu sebelumnya, Golden Ye telah menjaganya, jadi dia tidak bisa melonggarkannya dalam 2 hari ini. Gita di samping mendengar ini, merasa Golden Ye pasti tidak akan pergi, mungkin sebelum Audrey Han melahirkan, dia akan terus berjaga di samping Audrey Han. Setelah memikirkannya, Gita mencoba berkata, bagaimana kalau aku datang menemuimu besok? Audrey Han meliriknya dengan kesal, Gita langsung merasa bersalah dalam hati. Dia ingin lebih banyak menemani Audrey, jika Golden Ye tidak di sini, dia bahkan bisa menginap. Tapi walaupun dia sangat dekat dengan Audrey Han, tapi dia sedikit takut dengan Tuan Muda Ye. Tepat ketika Gita hendak mengatakan sesuatu lagi, Audrey Han berbicara pada saat ini. Sebenarnya, kamu tidak perlu seketat ini pada adikku, melahirkan tidak semenakutkan itu, dan lagi bukannya masih 2 hari lagi. Kamu bisa menjaganya lagi ketika dia melahirkan. Mendengarnya, Golden Ye mencibir, sama sekali tidak setuju dengan pendapatnya sama sekali. Kapan istrimu melahirkan? Apakah kamu bisa setenang itu membicarakan masalah ini lagi denganku? Satu kalimat langsung menghentikan Audrey Han. Audrey Han. Gita di samping. Audrey Han berkata dengan putus asa, lupakan saja, kalian kembalilah lebih dulu. Gita berdiri dengan tergesa-gesa, baiklah, aku pergi dulu, 2 hari lagi aku akan melihatmu. Tidak bisakah kamu menunjukkannya sedikit? Aku baru saja membuka mulut, kamu sudah setidak sabaran ini, rusak sudah persahabatan. Audrey Han menatap Gita dengan sedih. Iya, 2 hari ini rusak, setelah kamu melahirkan, kita akan berbaikan lagi. Gita tersenyum dan menepuk pipi Audrey Han, berkata dengan pelan, saat kamu melahirkan, aku akan datang menemuimu. Setelah itu, Gita pergi bersama Audrey Han. Setelah kepergian mereka, Gita menghela napas lega, melihat ekspresi Audrey Han, dia ingin mengatakannya tapi tidak berani mengatakannya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Tuan Muda Ye terlalu ketat pada Audrey Han, bahkan tidak tenang saat aku di sana. Meskipun ini bukan pertama kalinya menjadi seorang ayah, bagaimanapun juga ini adalah pertama kalinya menghadapi persalinan. Itu wajar. Audrey Han menjawab pertanyaannya dengan tenang. Apakah itu wajar? Gita sedikit bingung, dan berkata, seorang pria akan terlihat seperti ini saat pertama kali menjadi ayah atau saat menghadapi persalinan. Mendengar ini, Audrey Han terdiam, dan kemudian tersenyum tipis, apakah kamu bertanya padaku? Secara teori, 80% pria akan melakukan ini. Tetapi aku tidak yakin apakah aku termasuk 80% ini atau 20% lainnya. Atau jika kamu ingin mengetahuinya, bisa mencobanya. Mencobanya. Gita menjawab tanpa sadar. Setelah mengatakannya, dia baru menyadari apa maksud perkataan Audrey Han, dan wajah putihnya tiba-tiba memerah, dan setelah beberapa lama menatap Audrey Han, dia berkata, bajingan. Dia ternyata menggodanya.
Andri Han telah menduga reaksi gadis kecil itu, dan senyuman di bibirnya sedikit melebar, dan bahkan mata hitamnya terlihat warna kehangatan yang kuat. Kenapa bajingan? Bukankah kamu yang bertanya? Aku hanya memberikan jawaban yang valid. Omong kosong. Jawaban valid apa? Jelas-jelas sedang menggoda dirinya. Gita kesal, tapi terasa sedikit manis di dalam hatinya. Apakah maksud perkataan Andri Han ini ingin terus melanjutkan hubungannya terus? Apakah terpikirkan untuk menikah dan memiliki anak dengannya? Tidak tahu mengapa, semakin Gita memikirkannya semakin memerah wajah Gita dan semakin panas telinganya. Dia langsung menurunkan jendela mobil untuk menghidup angin segar. Panas. Andri Han benar-benar tidak tahu malu, ternyata bertanya padanya, perlukan menyalakan AC. Gita, tidak perlu, terima kasih. Bisakah pria tua lebih mengesalkan? Benar-benar keterlaluan. Gita mengeluh keras di dalam hatinya, tapi dia tidak berani menunjukkannya. Setelah beberapa saat, lampu merah menyala, dan mobil berhenti, dan suasana di mobil menjadi sedikit canggung. Gita terus melihat keluar jendela dan tidak berbicara. Andri Han sedikit mengalihkan pandangannya, melirik ke gadis kecil itu bersandar di samping jendela, dan terlihat tidak ingin berbicara dengannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggodanya. Siapa yang mengirimiku pesan dan memintaku untuk datang? Mendengar ini, Gita terdiam sejenak, dan diam-diam melirik Andri Han dan melirik Andri Han menatapnya. Sekarang aku telah di sini, bahkan tidak mau mempedulikan aku. Gita. Aku mana tidak mau mempedulikanmu. Bukankah kamu sedang mengemudi? Aku hanya tidak ingin mengganggumu. Sekarang adalah lampu merah. Andri Han mengingatkannya. Gita mengangguk, aku tahu. Lampu merah tidak lama, akan segera menjadi hijau. Masih ada 25 detik. Katanya lagi. Gita, apa yang bisa kamu lakukan dalam 25 detik? Dia tertegun menatap Andri Han, benar-benar tidak mengerti mengapa dia bisa mengingatkan waktu padanya. Saat dia mengangkat kepala dan bertemu mata dengannya, dia baru menyadari matanya tersenyum tipis, dan lagi ada sedikit emosi lain. Tidak tahu mengapa, wajah Gita memerah, kamu, jangan mimpi. Berhenti di lampu merah saja kamu memikirkan itu, terlalu bahaya, tidak boleh. Andri Han memicingkan matanya, itu. Dia terlihat sedikit bingung. Setelah beberapa saat, dia teringat apa yang dimaksud Gita, tidak bisa menahan tawa, kamu bilang tidak ingin membagi fokusku saat mengemudi. Aku mengingatkanmu masih ada 25 detik lagi, adalah untuk berbicara denganku, kenapa sampai di kamu telah menjadi aku menginginkan itu? Atau kamu yang menginginkannya? Pada kalimat terakhir, Andri Han sengaja memperlambat dan mengubah nada suaranya, dan suasana di dalam mobil tiba-tiba menjadi berbeda. Gita langsung tersedak, tertegun menatapnya. Apakah ini termasuk batu yang diangkat mengenai kakinya sendiri? Sepertinya benar-benar menginginkannya, tetapi sekarang tidak bisa, lihat saja ada kesempatan atau tidak nanti. Begitu dia mengatakannya, lampu hijau telah menyala. Andri Han bersiap untuk mengemudi. Gita yang telah disalahpahami bergegas langsung menjelaskan, siapa yang memikirkannya. Aku tidak berpikiran seperti itu. Jelas-jelas kamu yang mengarahkan aku, kenapa jadi aku yang salah sekarang? Bersambung.